Halo guys, welcome to NHTech ID. Kali ini aku akan membahas iPhone 13 Pro Max yang sudah aku gunakan kurang lebih 1 bulan terakhir ya. Pertama kali aku unboxing dan aku gunakan sebagai daily driverku setelah aku menggunakan ke iPhone 12 Pro Max. Bagi kalian yang ingin depth review, kalian bisa cek di description di bawah untuk videoku sebelumnya tentang full reviewku, benar-benar aku tes. Di video kali ini aku akan lebih memberikan experienceku, pengalamanku, apa yang aku rasakan setelah 1 bulan menggunakan iPhone 13 Pro Max sebagai HP daily driverku. Dan kali ini memang dalam waktu-waktu ini aku juga bersama dengan Google Pixel 6. Tunggu terus untuk reviewnya ya, jadi bersamaan sih aku tesnya. Dan memang lebih fokus di akhir-akhir minggu ini untuk Google Pixel 6 dan share ke kalian tentang HP yang menarik ini. Setelah menggunakan 1 bulan full dengan iPhone 13 Pro Max, menurutku cukup puas yang aku gunakan dan mendapatkan feel lebih baru dibandingkan iPhone sebelumnya saat upgrade. Langsung saja, yang pertama aku rasakan tidak berbeda untuk 6,7 inch display-nya. Walaupun dikatakan lebih brightness-nya lebih tinggi, tapi aku rasa tidak ada perbedaan. Karena jarang sekali sih aku di outdoor, seringnya di indoor, dan brightness-nya jarang sekali aku menemukan bahwa auto brightness-nya itu sampai full ke brightness paling tinggi. Memang dalam keadaan tertentu aku keluar kerasa sedikit lah lebih terang, dan itu nilai plus. Terima kasih kepada Apple diberikan di iPhone 13 Pro Max. Selain brightness, memang promotion display ya, 120Hz yang diberikan ini cukup menjadi game changer menurutku, dan ini menjadi salah satu hal yang aku bisa katakan perubahan yang cukup lebih tinggi dibandingkan upgrade tiap tahun yang dikeluarkan oleh Apple sebelumnya. Lebih smooth, lebih oke, dan awalnya aku katakan mungkin setelah itu kalian tidak akan merasakan perbedaan. Memang kalian tidak akan merasakan perbedaan, tapi setelah kalian kembali ke 60Hz, mundur sedikit, kalian lihat dengan handphone, iPhone, iOS 15, sama, tapi dengan 60Hz, beda cukup jauh dan kalian akan rasakan sedikit lagging. Dan ini agak merusak mataku juga karena aku juga menggunakan Apple Watch. Karena memang ekosistemku akhir-akhir ini semuanya 120Hz. iPhone 13 Pro Max, MacBook Pro 2021, dan iPad Pro dengan 120Hz screen. Ketika aku lihat dengan LTPO display yang ada di Apple Watch seri 7, yes, kerasa lagging kadang karena hanya 60Hz maksimal ya. Dan itulah sedikit kejelekan di mata kita karena sudah terlanjur enak, lalu kembali sedikit agak nggak enak, agak sedikit lagging pasti akan langsung kerasa. Tapi menurutku itu bukan masalah. Dan memang experience-nya pasti kalian akan sangat puas dengan iPhone 13 Pro Max dengan 120Hz ProMotion Display yang bisa dari 10Hz ke 120Hz dan juga akan menangani baterai yang lebih baik. Yang penasaran untuk notch, apakah kerasa berbeda? Yang Apple katakan 20% lebih kecil. Jujur, aku sebelumnya dari XS Max, 11 Pro Max, 12 Pro Max, lalu ke 13 Pro Max, tidak merasakan hal yang wow dengan notch yang kecil ini. Bahkan untuk barnya di bagian atas tidak ada tambahan apapun, sama saja. Battery juga tidak bisa mendapatkan percentage. Jadi ya menurutku sama saja sih, dan juga aku suka menggunakan dark mode sehingga jarang sekali terlihat untuk masalah notch. Lalu dari sisi body memang kerasa berat, dan apalagi ketika aku pertama kali dari 12 Pro Max ke 13 Pro Max. Kalau kalian tanya beratnya, memang 1 bulan ini aku sudah nggak kerasa berat-berat banget karena sudah terbiasa ya, tangan terbiasa. Sebelumnya, awal-awal ketika aku menggunakan iPhone 12 Pro Max ke 13 Pro Max kerasa cukup berat. Dan tanganku hektik banget sih, 12 Pro Max saja sudah berat, apalagi ke 13 Pro Max ini kerasa banget. Dan memang dalam hal tertentu, misalnya aku nonton video YouTube gitu, aku agak sering pindah-pindah tangan atau bahkan aku tidak menggunakan jari kelingking, menggunakan jari manis karena lebih kuat lah ya. Memang ini berat sih. Jadi kenapa aku juga katakan di video full reviewku sebelumnya, memang pasti akan orang lebih nyaman dengan iPhone 13 Pro 6,1 inch display. Tapi dengan kelebihan baterainya ini memang super banget. Itulah yang terbayarkan, karena dengan baterai yang lebih besar ini, aku jarang sekali mendapatkan baterai sampai 0%, hampir tidak pernah. Jadi sehari-hari aku gunakan, memang kalau dalam bekerja aku lebih fokus di iPad ataupun di MacBookku. Tapi misalnya aku tes nih, dalam hari Jumat, Sabtu, Minggu, yang mungkin sering keluar, lalu kadang aku juga YouTubean di luar, main game sedikit-sedikit, memang ini kerasa lebih mantap lagi baterainya. Aku tidak bilang bahwa 12 Pro Max baterainya kurang, enggak. 13 Pro Max tapi lebih gila lagi baterainya. Dan aku bisa katakan ini HP dengan baterai yang aku sudah coba screen on time-nya paling lama. Kadang aku bisa mendapatkan 8 jam screen on time, baterai masih sisa 30-an%. Jadi ya mantap lah, tenang saja.
Selain baterainya yang besar, dengan display yang besar juga ini, dengan 6,7 inch display memang kerasa lebih mantap kalau kalian suka gaming. Untuk sehari-hari, aku mungkin kadang sekali-sekali main NBA 2K22 yang ada di Apple Arcade, dan itu memang cukup berat sih. Dan karena itulah guys, battery health-nya aku sudah 99%. Intinya, baterai ketika sering panas, otomatis battery health-nya akan jauh lebih cepat turun. Kalian bisa bandingkan, misalnya kalian sering main game, battery health kalian, lalu kalian bandingkan dengan teman kalian yang jarang main game, pasti battery health-nya yang sering main game akan lebih cepat turun. Karena baterainya lebih sering panas, apalagi kalian main game sambil ngecas, buyar, langsung battery health-nya turunnya itu seperti, ya gitulah. Tapi aku katakan jangan terlalu pusing, gunakan sesuai yang kalian inginkan saja. Kalian sudah beli, jangan terpusingkan hanya karena battery health yang turun. Selain itu juga mungkin banyak yang mengatakan, mungkin aku sering ngecas tinggal malam sampai pagi. Nah, jujur dari aku pengalamanku ke iPhone 12 Pro Max yang sebelumnya ya, sebelum dari iPhone 13 Pro Max, aku pasti ngecas itu dari malam sampai pagi guys. Tapi aku nyalakan untuk optimal yang ada di setting baterainya, sehingga akan mengecas kurang lebih sekitar 80%. Lalu ketika mendekati aku akan menggunakan iPhone-ku, misalnya aku biasanya setiap hari jam 7 baru aku nyalakan iPhone, pasti sekitar jam 5 baru 100%. Tapi ketika aku cas mungkin jam 11 malam, jam 12 malam, ini akan hanya full di 80% saja untuk mengurangi tekanan baterai sehingga baterainya lebih lama. Lanjut, kalau ngomong masalah iPhone 13 Pro Max pasti ngomong masalah kamera dong ya, dengan 3 lensa yang baru, fitur-fitur yang baru. Tapi jujur, setelah aku review, aku untuk menggunakan photographic style, lalu cinematic video, bisa dihitung jari guys. Jadi aku nggak akan pakai, dan aku sudah katakan juga di full reviewku sebelumnya bahwa itu hanya awal-awal saja, setelah itu pasti akan hanya foto-foto biasa. Jadi memang yang menurutku lebih menarik, karena aku content creator, aku buat video ini, aku pasti tesnya lebih ke arah untuk ProRes videonya. Memang lebih baik, tapi dengan storage yang cukup besar ini, minimal 256GB baru bisa mendapatkan 4K 30. Ini aku menggunakan 256GB. Ya, kadang aku langsung pindah sih AirDrop, walaupun agak lama ya. Karena hanya dalam beberapa detik saja bisa hampir 1 gigaan. Ini aku sabar sih, copy lalu aku editing di Final Cut Pro. Memang warnanya jauh lebih punchy dan lebih oke. Aku bisa menyesuaikan warna lebih banyak ketika aku record dengan ProRes video dibandingkan dengan yang biasa diberikan di iPhone 13 Pro Max. Jadi itu nilai plus, dan bagi kalian content creator atau bahkan suka dengan ProRes video, yap, ini memang cukup baik lah. Walaupun tidak kelasnya dengan DSLR dan lain-lain, tapi untuk kelas handphone masih aku acungi jempol dengan hasil videonya. Tapi untuk hasil foto, ya nggak komplain, bagus juga. Tapi apa yang aku rasakan dari iPhone 12 Pro Max ke 13 Pro Max tidak jauh berbeda. Apalagi aku lebih sering foto ketika di luar ya, atau keadaan outdoor. Jadi jarang gelap, sehingga hasilnya cukup samalah menurutku, tidak jauh berbeda dengan iPhone 12 Pro Max yang aku gunakan sebelumnya. Jadi itu sih yang ingin share selama 1 bulan terakhir menggunakan iPhone 13 Pro Max. Kalau kalian tanya apakah aku puas? Puas, tetap 13 Pro Max karena kebiasaan dengan yang besar 6,7 inch. Tapi sampai saat ini pun aku tetap merasa bahwa iPhone 13 Pro akan menjadi umum. Dalam arti orang akan lebih nyaman, lebih oke dengan 6,1 inch iPhone 13 Pro. Semuanya sama guys dengan iPhone 13 Pro Max di tahun ini. Beda tahun lalu kameranya berbeda dengan Pro Max, tahun ini semuanya sama. Lalu juga dengan experience yang menurutku mirip lah. Aku juga coba dan memang nggak masalah. Hanya saja mungkin baterai. Walaupun baterainya lebih jelek dibandingkan 13 Pro Max, tapi loncatannya cukup bagus, cukup baik dibandingkan iPhone 12 Pro sebelumnya. Jadi tenang saja yang mau ngambil iPhone 13 Pro, nggak masalah. Lalu, untuk 128GB atau 256GB, balik lagi ke kalian yang lebih tahu untuk jawaban itu. Jangan hanya karena kalian bisa mengambil ProRes video dengan 4K 30 di iPhone 13 Pro ataupun Pro Max dengan 256GB ke atas. Menurutku jangan alasan itu, karena ProRes video kalian pasti akan jarang kecuali kalian benar-benar into it. Dalam arti benar-benar ke video untuk kalian editing, lalu kalian content creator butuh ProRes video dengan kualitas sampai setinggi itu. Silahkan, itu pilihan kalian sendiri. Sampai detik ini juga, aku masih merasa bahwa iPhone 13 Pro dan Pro Max tahun ini benar-benar memberikan yang terbaik. Semuanya yang bisa kalian pilih ada di iPhone 13 Pro ataupun Pro Max. Untuk orang umum masih mungkin akan lebih tergiur dengan iPhone 13, tapi tahun ini benar-benar tahunnya Pro. Jika kalian sesuai dengan budget kalian, silahkan ambil 13 Pro dibandingkan dengan 13 yang biasa. Jika aku bandingkan tahun lalu, mungkin aku lebih rekomendasikan 12 yang biasa dibandingkan Pro.
tahun ini masih aku rekomendasikan ke 13 Pro ataupun 13 Pro Max. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama nih tentang experience-ku juga. Dan mungkin kalian ingin tanya-tanya sedikit, kita bahas bersama dengan teman-teman semua di komentar di bawah. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.